Shalom saudara. Selamat pagi saudara bagi kita semua. Selamat kita berkumpul kembali di tempat ini saudara untuk memuji mempermuliakan Tuhan, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati menebus setiap dosa-dosa kita. Dan hari ini kita mau merayakan hari kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudara yang kekasih. Mari saudara yang kekasih, pagi hari ini saya mengajak saudara-saudaraku yang ada di tempat ini maupun keluarga Kristen, saudaraku yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini secara live atau online. Saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, kehidupan kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena Dia, Allah telah bangkit bagi kita. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, saudara yang terkasih. Mari saudara yang kekasih, sejenak kita bangkit berdiri. Dialah Yesus penyelamat saya dan saudara. Dan kita nyanyikan serukan, Dia adalah Raja pemenang. Sama-sama kita nyanyikan ini, katakan Yesusku, Engkau penyelamatku Tuhan.
tidak ada janji seperti apa yang ada padamu Tuhan. Engkau yang berjanji adalah Engkau yang menepati janjimu. Engkau telah mati di atas bukit Kalvari, tapi pada hari yang ketiga Tuhan, Engkau bangkit dan Kau menyatakan kemenangan itu bagi setiap orang percaya. Pagi hari ini kami berkumpul di tempat sini, dan juga jemaat-Mu dan rumah mereka masing-masing mengikuti secara live streaming. Kami mau mengenang kebangkitan-Mu Tuhan. Kami memaknai kebangkitan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Itulah sebabnya layakkan kami Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kaki dian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan terima, biarlah menguduskan, menyucikan hidup kami. Sehingga yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit jasmani dan rohaninya dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, pikiran gembara seadanya, setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama terus Kau keluar darah tulis berkuasa. Uradalah sakra dalam siklam sei. Tancapkan pagi salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga ibadah kami pagi hari ini, ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Ambil alih ibadah kami. Biarlah dari awal, pertengahan, akhirnya jadilah surut mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap melayani dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Saudara siap merayakan kemenangan? Amin, saudara. Baik, saudara yang kasih, walaupun seberapa kita yang ada di tempat ini, saya akan percaya semangat kita untuk memuji Tuhan tidak akan patah. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Sejemput kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sama-sama nyanyikan.
maka kita boleh mengakui bahwa Dia adalah Allah yang sangat baik dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan, kalau saudara mengakui Tuhan Yesus baik, kita angkat pujian kita yang kedua. Haleluya. Puji-pujian saya tibakan sampai di sini, dan sekiranya setiap pujian kita angkat buat Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita, saudara yang kekasih. Mari kita angkat satu pujian buat Tuhan. Bahwa oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus kehidupan kami, dan kami bersyukur buat setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa persembahan kami dengan segenap hati kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Ku
pengorbanan-Mu yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kau telah mati di kayu salib, bangkit dan hidup bagi kami. Dan kami percaya Engkau mengasihi kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kami atas setiap Tuhan pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan hadirat-Mu. Yang terkadang Tuhan Yesus mengecewakan akan hati-Mu. Tapi pagi hari ini kami boleh memaknai hari kebangkitan-Mu. Bahwa Engkau Allah yang hidup dan berkemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami telah memuji, mempermuliakan akan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa boleh menyenangkan akan setiap Tuhan hati-Mu, dan boleh selalu memicu kehidupan kami untuk tetap semangat memuji-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, dan setelah kami memuji mempermuliakan nama-Mu, kami mau membawa persembahan kami sebagai tanda kami beribadah pagi hari ini kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami akan letakkan adalah Tuhan persembahan-persembahan yang Kau berkati, persembahan yang tulus ikhlas, dan tidak Tuhan Yesus Tuhan tidak diberikan dengan Tuhan bersungut-sungut. Namun biarlah itu semua Bapa dalam surga yang boleh memberikan dengan sukarela. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan setan mencoba mengganggu, menghalangi kami untuk meletakkan persembahan ini. Kami patahkan, telah hancurkan usir semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis setan, keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih pelayan kami selanjutnya Tuhan, para pelayan imamat-Mu. Kau tetap mengurapi sehingga kami boleh menyelesaikan, menunaikan tugas pelayan kami pagi hari ini. Kami siap memberikan persembahan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan membawa persembahan kita saudara yang kekasih. Mari saudara-saudaraku, umat Tuhan yang ada di rumah maupun di tempat ini, mari kita berikan persembahan kita. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian buat Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. Iman kita bersepakat dengan setiap perjanjian Tuhan. Kita mau percaya setiap janji Tuhan. Dan kita boleh terima dan boleh menang di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Bapa yang kami sembah agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, segala kemurahan-Mu Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami masih boleh ada, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami telah banyak memuji Engkau Tuhan. Kami dalam Tuhan membawa korban persembahan kami kepadamu Tuhan sebagai tanda ibadah kami. Biarlah semuanya itu Tuhan Yesus boleh naik ke Tuhan menjadi Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terima kasih. Pagi hari ini Tuhan Yesus tiba saatnya Tuhan kami mau jauh lebih dalam lagi Tuhan masuk dalam hadirat Bapa, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun Tuhan sebelum kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus dibenarkan pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau cuci kuduskan akan seluruh kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kehidupan kami Bapa Engkau layakkan Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan untuk bersekutu manis dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus yang akan diperdengar Haleluya. bertahan pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus akan merestorasi setiap kehidupan kami Bapa. Membawa iman kami Tuhan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus menghadapi Tuhan Yesus hari-hari sekarang ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus menguatkan akan iman kami Tuhan. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau pakai hari ini Tuhan Yesus sebagai penghamba dan Tuhan Yesus. Siapakah hamba-Mu Tuhan Yesus? Biarlah Tuhan Kau rapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang putih salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus turut dengan mau dan kehendak Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan Yesus menjadi bagian dari kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan di saat kami Tuhan Yesus bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Kuasa setan tidak pernah tinggal diam. Setiap mengganggu setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Membara Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami katakan tolak katakan tolak semuanya itu. Itu hanya di dalam nama Yesus keluar darah Yesus. Darah Randalah besar dalam Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Para pelayan silakan ambil tempat duduk. Sidang jemaat, sama-sama kita diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Saya mengucapkan selamat hari Paskah. Walaupun berulang kali saya katakan bahwa kita tidak memutuskan hari-hari yang kita peringati dalam hidup kekristenan kita, karena semua hari adalah harinya Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita mengenang Tuhan Yesus sudah bangkit kurang lebih 2000 tahun yang lalu demi saudara dan saya, dan ingin membuktikan bagi Anda dan saya bahwa Dia hidup dan Dia mampu untuk memberikan kemenangan bagi hidup kita. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang buat saudara Frankie dari Mandula ya. Jadi Mandula itu daerah perbatasan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Selatan itu kecamatan Desa Nuha, dan kemudian di sebelahnya ada namanya Desa Mandula. Jadi Frankie ini adalah jemaat yang Tuhan percayakan kita layani 10 tahun lebih yang lalu ya di Pura Telawa. Jadi Frankie hari itu masih sangat kecil waktu saya dipercayakan dan semua jemaat untuk kita melayani saudara-saudara kita yang ada di Pura Telawa di atasnya bumper. Dan saya bersyukur setelah orang tuanya dan beberapa jemaat yang pindah ke Mandula, mereka tetap bersama-sama dengan kita. Dan puji Tuhan tidak terasa Frankie sudah bertumbuh dewasa dan dia sudah kerja di sana. Dan saya bersyukur ayahnya juga dipercayakan menjadi kepala dusun di Mandula. Itu semua karena Tuhan ya. Jadi ayahnya itu nggak suka ngomong, tapi saya percaya kalau dipercayakan menjadi kepala dusun berarti ada sebuah level yang terus naik. Dan itulah orang-orang dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dalam ibadah Paskah, ibadah umum. Pada hari ini kita sama-sama belajar firman Allah.
Kita buka kitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 14 sampai ayat 16. Mari kita sama-sama baca ayat kebenaran firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 14 sampai pada ayat yang ke-16. Kalau kita sudah temukan ayat ini, 3 ayat ini, mari sama-sama kita baca dengan suara yang kedengaran. Injil Yohanes 20 ayat 14 sampai pada ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Amin, silakan duduk. Saya mau tekankan saudara dalam ayat yang ke-15 katakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah saudara, sebuah hal yang sangat indah sekali terjadi pertemuan antara Maria Magdalena bersama dengan Tuhan. Karena pada waktu Tuhan bangkit pada hari yang ketiga, pada hari Minggu, dalam bahasa Ibrani katakan Domingus, artinya kemenangan. Maka oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan menampakkan dirinya kepada Maria. Walaupun awalnya Maria tidak mengenal itu Yesus, Maria punya asumsi bahwa orang yang sementara berkata kepadanya adalah penunggu taman. Penunggu taman atau penjaga kubur. Saudara, penjaga kubur yang ada di Israel itu beda dengan penjaga kubur yang ada di Indonesia. Kalau di Israel itu saudara, subuh-subuh itu penjaga kubur sudah ada. Karena di subuh hari, untuk masuk kepada sebuah peringatan khusus kepada bangsa Israel, maka banyak orang akan berziarah. Dan penjaga kubur itu punya tugas saudara untuk menunjukkan tempat kuburan keluarganya dan hal-hal yang lain yang dipersiapkan dalam bentuk sebuah komersial. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak heran kalau Maria berkata kepada Yesus, waktu Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman atau penjaga kubur pada saat itu. Tapi setelah Yesus panggil nama daripada Maria, maka terbukalah pikiran Maria. Terbukalah matanya yang terselubung oleh ketakutan, kebimbangan, tawar hati yang terjadi pada saat itu. Dan Maria berkata, "Rabuni," artinya guru. Kata yang selalu disampaikan Maria waktu bertemu dengan Yesus. Sebuah hubungan emosional yang dibangun Maria Magdalena bersama dengan Yesus. Sehingga waktu dikatakan Rabuni, maka Maria mengerti dan memahami orang yang berkata-kata di depannya itu adalah Yesus, Guru, Tuhan Allah yang hidup.
Nah, hari ini ada satu tema khotbah yang sama-sama kita pelajari. Berpaling kepada penentu hidup. Berpaling kepada penentu hidup. Saya percaya Anda dan saya hari ini tanggal 4 April 2021, saudara, hari Minggu. Kita masih bisa diberikan kesehatan, napas hidup, kesempatan oleh Tuhan. Itu anugerahnya Tuhan. Itu adalah merupakan sebuah kasih karunia Allah untuk saudara dan saya menikmati Dia dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan Maria sampai saudara tidak tahu bahwa yang bertanya kepada dia itu adalah Yesus? Karena Maria hanya melihat ke belakang. Dan Maria hanya menoleh ke depan, tapi tidak memandang kepada Yesus yang sementara berbicara. Etika orang berkomunikasi, saudara. Pada waktu ada dua orang yang sementara berkomunikasi, maka komunikasi yang baik, komunikasi yang beretika, kita harus melihat muka orang yang sementara berbicara dengan kita. Saya teringat waktu pergi ke Malaysia untuk pergi ke Kinabalu, karena harus 2 kali naik pesawat. Memang Pak Gembala di sana sudah pesan untuk saya, kalau nanti di bandara Malaysia, maka hambanya tidak boleh main HP sambil ngomong, ataupun pakai kacamata hitam. Karena petugas di sana itu langsung caci maki, marah dan emosi dengan cara demikian. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, awal waktu berangkat saya betul-betul patuh. Sehingga semuanya lancar, saudara. Pada biasanya ada pertanyaan yang ditanya pada bagian imigrasi. Untuk apa Anda ke Kinabalu? Apa tujuan Anda? Kalau kita tidak bisa menjawab, dia tidak akan stempel, dan berarti Anda tidak didisposisi untuk melanjutkan perjalanan. Pas waktu balik, saudara, saya lupa. Karena buru-buru, saya pakai kacamata. Kacamata hitam. Jadi saudara, saya berhadapan dengan security. Security-nya perempuan. Anda tahu dia bentak saya. Dia ngomong kasar. Kan dia bilang, Anda tidak bertiga pakai kacamata. Saya minta maaf dan saya buang kacamata saya. Saudara, secara fisiolog, orang waktu menghadapi tekanan dalam hidupnya, maka seringkali penglihatannya, pikirannya, feelingnya, dan semua halnya dalam hidupnya itu serba labil. Sehingga banyak orang Kristen yang banyak hanya menoleh ke belakang, melihat masa lalu, melihat apa yang telah dia lakukan lalu, dan kemudian mengenang kembali. Ada juga orang Kristen yang menoleh ke depan, tapi bukan berarti melihat Yesus, yang mengutamakan logikanya, yang mengutamakan prinsipnya yang seringkali salah, ketimbang melihat Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga pada waktu dia mengalami sebuah tekanan hidup, masalah, persoalan yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak mampu untuk melihat ada Yesus di depannya, ada Yesus di samping kirinya, ada Yesus di samping kanannya, dan ada Yesus seputaran hidupnya. Kenapa waktu murid-murid bertanya dalam Injil Lukas 17, di manakah kerajaan Allah itu? Tuhan tidak menggambarkan sebuah kerajaan Allah dalam bentuk letter light,
dalam bentuk sebuah hal yang lahiriah yang nampak dalam hidup orang percaya. Tapi dalam Injil Lukas 17, Tuhan Yesus katakan begini, kerajaan Allah ada di sekitarmu. Hari ini adalah hari kemenangan untuk Anda dan saya. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Kalau Anda coba berpaling dan tidak melihat Tuhan, Anda coba berpaling dan tidak mau menyerahkan kepada Yesus sebagai penentu hidupmu, maka saya katakan hari ini engkau pasti gagal. Saya katakan hari ini engkau tidak akan pernah berhasil. Saya katakan hari ini engkau tidak akan pernah merasakan janji Tuhan dalam hidupmu. Maria tidak akan pernah berkata Rabuni, guru. Maria tidak akan pernah merasakan kembali hubungan emosional yang luar biasa bersama Mesias, Allah yang hidup. Kalau Tuhan tidak menyatakan kasih karunia dan Tuhan berkata Maria. Tahukah Anda setiap saat dan setiap waktu Tuhan mau berbicara bagi hidup Anda dan saya. Dia berbicara melalui masalah dan persoalan. Dia berbicara melalui pergumulan yang kita hadapi. Dia berbicara melalui salib yang harus kita pikul dalam hidup kita. Ataukah dia menyatakan sebuah mimpi, atau orang-orang yang diberikan karunia penglihatan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 27, Tuhan menyatakan sebuah penglihatan. Dan kalau Tuhan masih mengizinkan hal itu terjadi bagi hidup Anda dan saya, berarti kasih karunia Tuhan masih ada dalam hidup kita. Anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang luar biasa, Tuhan nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, ada 3 hal yang penting untuk kita pelajari hari ini, untuk kita berpaling kepada Sang Penentu hidup. Hidup Anda dan saya ditentukan oleh Tuhan. Paulus walaupun dipercayakan menulis 14 suratan, tidak pernah sombong, tidak pernah berkata saya lebih daripada orang yang lain. Tapi dia katakan dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Kalau Yesus yang hidup dalam hidup saudara dan saya, biarkanlah dia yang mengatur hidup kita. Biarkanlah dia yang mengatur rumah tanggamu. Biarkanlah dia yang mengatur pekerjaan sekulermu. Biarkanlah dia mengatur usahamu. Biarkanlah dia mengatur seluruh lingkup hidupmu. Sebab kalau Tuhan yang mengatur kehidupan Anda dan saya, maka semuanya pasti baik. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ayat 14 katakan begini, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, bagian yang pertama yang penting hari ini untuk kita pelajari, kita harus berpaling kepada Sang Penentu kehidupan Anda dan saya adalah Yesus. Bagian yang pertama, Tuhan menyatakan hal itu kepada Maria untuk mengingatkan tentang saudara proses mengenal Tuhan dengan benar. Pengenalan kita dengan Tuhan itu menjadi penting dalam kehidupan saudara dan saya. Banyak orang yang tidak mengerti, memahami saudara makna dari hari kebangkitan. Kalau tidak pandemi, saudara, hari Paskah itu sangat ramai. Anak-anak akan biasa subuh-subuh bangun saudara dan ada kegiatan cari telur, mewarnai telur, dan juga perlombaan-perlombaan yang lain. Malahan ada di daerah satu provinsi yang ada di Indonesia, dan itu sudah menjadi event internasional. Setiap Jumat Agung dan Paskah ada prosesi pikul salib jalan Via Dolorosa. Sehingga saudara, orang yang disalibkan itu betul-betul saudara
Dia juga dipaku tangannya. Gak main-main. Tapi dibantu dengan tali. Karena kalau hanya dengan kekuatan paku, habis tangannya. Jadi kalau dia mau ikuti sama seperti Tuhan Yesus disalib kurang lebih 2000 tahun yang lalu, gak ada yang bisa. Dia dipaku tapi dibantu dengan tali. Dan setelah itu lukanya diobati. Dan prosesi itu dihadiri oleh banyak turis mancanegara. Mereka menyaksikan jalan pikul salib itu. Saudara, banyak orang mengartikan Paskah itu hanya dalam bentuk seremonial. Hanya dalam bentuk lahiriah. Tapi makna Paskah yang sebenarnya dalam kehidupan Anda dan saya. Sudahkah Tuhan bangkit dalam hidup kita? Lebih khusus di tengah pandemik ini menjadi tantangan bagi hidup Anda dan saya. Apakah di tengah pandemik ini kita lebih banyak berdoa dengan Tuhan? Apakah di tengah pandemik ini saudara kita semakin rindu untuk melayani Tuhan? Apakah di tengah pandemik ini saudara kita lebih mengutamakan Tuhan ketimbang hal-hal yang lain dalam hidup kita? Banyak orang lebih mengutamakan hal yang lain ketimbang Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sebab Tuhan mau dia mengenal bahwa Tuhan sudah bangkit. Tuhan mau Maria merasakan kuasa kebangkitan itu dalam hidupnya dan mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Bukankah dalam Yohanes pasal 11 Tuhan sudah menyatakan saudara, dalam ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup itu. Barang siapa yang percaya kepadaku walaupun dia mati, dia akan hidup. Lazarus yang sudah mati 4 hari dalam Yohanes 11, Tuhan dapat bangkitkan. Tuhan hanya berkata kepada Lazarus, Lazarus bangkit, dan itu terjadi. Kalau Tuhan berbicara bagi Anda dan saya hari ini, hai John bangkitlah, hai Pak Adianus bangkitlah, hai Pak Victor bangkitlah. Anda dan saya harus welcome, mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam diri kita. Kalau Anda tidak mau mendengarkan dan menoleh kepada Yesus, Anda yang salah. Terkadang kali kita keras kepala saudara untuk tidak mendengarkan Tuhan sementara berbicara. Dan kita lebih mendengarkan kata hati kita. Kita seringkali lebih mengikuti egosentris kita ketimbang mengikuti maunya Tuhan. Jumat Agung kita sudah sama-sama memperingati. Dan Jumat Agung adalah bukti kasih Tuhan yang sangat murni dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang telah mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang hadir hari ini. Kalau Tuhan bertanya bagi Anda dan saya hari ini, apakah saudara sudah siap masuk dalam Yerusalem yang baru? Sudah siap? Gak ada yang siap? Halo? Masih ada orang? Saya tanya sekali lagi, apakah saudara siap masuk dalam Yerusalem yang baru? Kalau misalnya sekarang Tuhan tuntut Anda masuk, mau nggak sekarang? Kita selalu nyanyi, kapan Tuhan datang? Di balik langit biru. Tapi banyak orang percaya yang takut mati. Kita nggak berdoa supaya cepat mati, enggak. Karena kematian manusia 1 Korintus 15 ayat 23 itu diurut. Tapi waktu kita hidup dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, maka ada jaminan dalam kehidupan kita.
Wahyu pertama ayat 21, aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Engkau punya HP, punya semuanya itu karena Tuhan. Dan Tuhan mau hari ini, mari kenal Tuhan dengan sebenarnya. Karena kasih karunia Tuhan masih dinyatakan bagi kita. Yang kedua, saudara, ayat 15 katakan begini. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Hal yang kedua yang menjadi penting adalah Tuhan membuka sebuah interaksi dalam hidup kita. Tuhan bukan hanya sekedar menampakkan diri kepada Maria, tapi Tuhan berbicara terus kepada Maria. Tuhan berinteraksi kepada Maria yang ada pada saat itu. Saya percaya setiap hari Tuhan mau kita berinteraksi. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia 33 katakan, berserulah kepadaku. Kata berseru itu adalah sebuah hubungan komunikasi yang kita bangun kepada Tuhan. Yang perlu kita berseru di hari-hari yang terakhir ini adalah Tuhan. Yang perlu kita minta tolong di hari-hari yang terakhir ini adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Sebab manusia terbatas, siapapun dia. Sepanjang kita masih mengandalkan manusia, Yeremia 17 ayat 5 dan 6, kita tidak akan diberkati. Tapi pada waktu kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka yakinlah Tuhan akan berikan yang terbaik bagi hidup kita. Walaupun Maria punya pemahaman yang salah, dia berpikir itu adalah penunggu taman, penunggu kubur. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak stop interaksinya kepada Maria. Banyak kali kita tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita akan merasakan sendiri, saudara, hidup kita tidak bergairah. Kalau dalam ibadah kita suka ngantuk, kita malas untuk mengikuti ibadah. Ada ibadah online kita nggak mau ikut. Ada ibadah tatap muka kita bisa ikut, kok kita nggak ikut. Padahal sebenarnya Tuhan perlu interaksi, Tuhan perlu komunikasi. Dan saya percaya saudara, hanya dengan komunikasi dengan Tuhan, maka kita bisa kuat, kita bisa lepas dari semua masalah persoalan. Dan Tuhan bisa menyatakan kemenangan bagi hidup kita. Sifat manusia yang saudara selalu hadir dalam hidup manusia adalah sifat pelupa. Kalau sudah hidupnya diberkati dan mengalami hal yang indah, lupa Tuhan. Tapi pada waktu punya masalah dan punya persoalan, ya baguslah kalau dia cari Tuhan. Tapi kalau dia menempuh cara-cara yang lain, sungguh kasihan. Tuhan perlu interaksi bagi Anda dan saya di hari yang terakhir ini. Orang-orang dunia saudara mengutamakan komunikasi. Kenapa saudara komunikasi dunia itu semakin canggih? Karena mereka tahu bahwa komunikasi itu penting. Jangan Anda dan saya lupa selalu berkomunikasi dengan sorga. Karena pada waktu kita punya hubungan komunikasi dengan Tuhan, ada interaksi dengan Tuhan, maka kita akan lebih mengenal Tuhan dengan benar. Apa yang dialami oleh Thomas dalam Yohanes pasal 20, dalam ayat 24 katakan begini, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Orang yang suka berinteraksi dengan Tuhan tidak punya iman seperti Thomas. Thomas berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku pada lubang tangannya dan mencucukkan tanganku pada lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Kalau kita hanya melihat hal yang nyata selalu di depan kita, maka kita akan punya iman seperti dengan Thomas. Tapi kita harus selalu melihat yang tidak dilihat oleh orang. Kita harus percaya yang seringkali tidak dipercaya oleh orang. Dalam konteks semua janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Dengan kata lain, saudara, waktu kita punya iman yang sungguh di hadapan Tuhan, maka kita yakin, saudara, sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum timbul di hati kita, itu disediakan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya hari ini Tuhan akan berikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Jangan punya iman seperti Thomas. Apa yang menyebabkan Thomas punya iman demikian? Kata Didimus itu berbicara tentang keraguan. Kalau teman-temannya panggil Didimus Thomas karena dia penuh dengan keraguan. Kalau hidup kita selalu penuh dengan keraguan, pekerjaan Tuhan kita ragu, rumah tangga kita ragu, planning hidup kita ragu, saya mau katakan Anda tidak akan pernah dapatkan apa-apa. Tapi sepanjang Anda percaya dan selalu bangun hubungan interaksi yang baik dengan Tuhan, maka yakinlah Tuhan pasti berikan yang terbaik. Kalau engkau sibuk dengan Tuhan, Tuhan akan sibuk dengan hidupmu. Tapi kalau engkau tidak pernah sibuk dengan Tuhan, maka hal itu juga akan terjadi bagi hidupmu. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, tetapi Tuhan memberikan selalu apresiasi bagi orang-orang yang selalu memberikan nilai lebih kepada Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saudara, mari bangun interaksi dengan Tuhan. Walaupun terkadang kali persepsi kita salah, terkadang kali mindset kita salah, terkadang kali paradigma kita salah, terkadang kali asumsi kita salah dengan kebenaran Allah. Tapi yang penting kita membuka hati kita selalu berinteraksi dengan Tuhan. Maka waktu Tuhan yang indah itu akan membukakan, menyingkapkan hati dan Anda dan saya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus perbuat dalam menelusuri hidup ini? Lebih khusus memuji muliakan nama Tuhan. Bagian yang ketiga dan yang terakhir ayat 16 katakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Hal yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berpaling kepada Sang Penentu hidup itu. Karena Tuhan membuktikan bahwa Ia bangkit. Kalau Tuhan tidak bangkit, saudara, maka sia-sialah baptisan air kita. 1 Korintus 15. Sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah iman kita kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan sebenarnya saudara, Dia sudah menyatakan salah satu ekstensinya, bahwa Dialah kebangkitan dan hidup itu.
Dalam Yohanes 11, dalam ayat 25 katakan begini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekarang yang menjadi trendy di Tanah Toraja dan di Toraja Utara adalah orang banyak bunuh diri. Dan yang banyak bunuh diri itu kaum milenial. Lebih khusus mereka yang berpacaran. Sehingga baru-baru saudara ada yang diputuskan pacarnya. Dia tulis surat wasiat kepada orang tuanya. Dan dia tulis juga surat kepada pacarnya itu. Dan telah putuskan dia bahwa dia rela mati untuk pacarnya. Ada orang bunuh diri berpikir bahwa semuanya sudah selesai, atau minta maaf yang bom bunuh diri itu mereka diberikan impian yang sangat besar. Waktu Anda mati, yang menjemput nanti bidadari. Bohong. Waktu Anda mati, Anda masih di sorga. Jadi saudara, otak mereka sudah dicuci, sehingga mereka tidak takut dengan kematian. Anda bisa bayangkan perempuan yang berumur 25 tahun menggunakan pistol bisa menembak 6 kali. Dan menurut pakar dan orang perbakin, perempuan itu saudara bisa menembak dengan baik. Dilihat dari tangannya yang lurus. Sama sekali dia tidak takut. Malah dia bertanya di pos itu, "Di mana kantor pos?" Coba Anda bayangkan, perempuan bisa masuk ke markas kepolisian karena otaknya sudah dicuci. Kalau kamu mati, kamu masuk surga dan hal yang lain. Dan saudara, ini serangan iblis di hari yang terakhir ini. Itulah sebabnya Anda dan saya percaya bahwa dia sudah bangkit. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka Tuhan tidak mungkin berbicara dengan Maria. Tuhan tidak mungkin menampakkan diri kepada Maria. Dalam Injil Lukas pasal 24, walaupun dalam waktu 40 hari Tuhan Yesus menggunakan tubuh kemuliaan itu, tapi bukan tubuh kemuliaan itu tubuh yang gak bisa makan. Karena dalam Injil Lukas 24 Tuhan Yesus katakan, "Ada makanan padamu." Dan mereka memberikan sepotong ikan goreng untuk dikonsumsi oleh Yesus. 40 hari bukan waktu yang mudah, saudara. Tuhan menampakkan diri. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Hei, aku sudah bangkit." Tapi mereka belum mau percaya. 40 hari saudara itu nggak mudah. 1 bulan 10 hari. Terkadang-kali juga waktu yang seringkali membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Kita tidak percaya bahwa hidup rohani kita bisa bangkit. Kita tidak percaya bahwa pelayanan kita bisa maju. Kita tidak percaya bahwa saudara pekerjaan kita bisa berhasil dan sukses. Orang yang seperti demikian berarti orang itu belum percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Kalau nyawanya saja dia bisa berikan bagi saudara dan saya, maka hal-hal yang lain dalam hidup kita dia mampu berikan. Itulah sebabnya hari Minggu saya sudah katakan, pikirkanlah apa yang perlu kita pikirkan. Jangan terlalu banyak berpikir. Semua sumber penyakit itu pikiran. Salah satunya marah. Coba kalau Anda banyak berpikir dan stres, pasti naik asam lambung. Berbicaralah sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk Anda berbicara. Itulah sebabnya Paulus katakan, berbicaralah dalam landasan firman, bukan hanya sekedar ngomong. Kita sering kali ngomong baru berpikir, salah. Berpikir dulu baru ngomong. Apa dampak perkataan kita perlu kita pikirkan. Kita sering kali bohong. Orang Jakarta bilang banyak ngomong, asal keluar saja. Kita tidak tahu bagaimana dampak perkataan kita. Ada juga orang yang salah, nggak pernah mau ngomong-ngomong, itu juga salah. Kita nggak tahu hidupnya gimana karena nggak pernah ngomong. Berbicaralah secukupnya.
Berpikirlah sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam pikiranmu, yang sesuai maunya Tuhan. Dan berlakulah, bersikaplah sesuai dengan apa yang Tuhan juga percayakan bagi kita. Sehingga hidup kita bisa tenang. Kita bisa menerima kenyataan hidup. Kalau kita tidak bisa menerima kenyataan hidup, kita bisa stres, kita bisa depresi. Tuhan ini mau menyatakan kepada Maria bagian yang terakhir bahwa dia sudah bangkit. Sehingga Tuhan berkata Maria, dan Maria berkata Rabuni, Guru. Hari ini dia sudah bangkit bagi Anda dan saya. Saya percaya kuasa kebangkitan akan terjadi bagi saudara-saudara yang datang di ruangan ini, dan juga saudara-saudara yang ada di rumah. Hiduplah tetap dalam kemurahan kasih Tuhan, kasih karunia Allah yang besar di tahun 2021 ini. Gak usah pikirkan tentang hal-hal yang lain. Kita bisa nonton televisi, kita bisa, saudara, nonton berita, tapi itu menjadi referensi hidup kita. Tidak perlu menjadi sebuah hal yang menakutkan. Ada orang yang katakan tidak perlu berita-berita COVID kamu nonton. Kenapa? Gak apa-apa. Yang penting saudara jangan takut berlebihan. Kita perlu juga pengetahuan. Kita perlu juga kondisi apa yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Kita tidak boleh tutup mata, tutup telinga untuk hal itu. Tapi intinya semua kembali kepada kita. Tetap kita menjadi tenang. Yesus sudah bangkit kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan dia mau menyatakan kemenangan bagi kita. Saya berdoa hari ini Anda dan saya adalah orang-orang yang benar. Kita tetap tersenyum dengan hidup ini. Kita tetap bersukacita dengan hidup ini. Kita tetap punya damai sejahtera dengan hidup ini. Sebab Yesus adalah penentu hidup Anda dan saya. Hidup kita bukan ditentukan oleh dunia. Hidup kita bukan ditentukan oleh orang lain. Tapi kehidupan Anda dan saya ditentukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan hari ini. Dia telah mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Dan mari saudara, kita persiapkan hidup kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Roti dan air anggur yang saudara sudah terima, biarlah menjadi berkat bagi hidup kita. Roti itu ada ayat yang tertulis, dan ini biarlah menjadi ayat emas, menjadi ayat kekuatan bagi Anda dan saya di dalam hal mengiring melayani Tuhan dan memperingati kebangkitan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Rasa
rasakan kuasa salib Yesus. Dia sudah mati bagi Anda dan saya. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kuasa kebangkitan itu. Anda dan saya hari ini, Tuhan masih berikan kasih karunia. Kita masih hidup. Kita masih bisa mengenal Tuhan, berinteraksi, berkomunikasi dalam sebuah fellowship bersama dengan Dia. Supaya Tuhan ingin mau berkata bagi Anda dan saya, oh Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dan Dia memberikan kemenangan bagi hidupmu. Angkat pujian ini sekali lagi. Terima kasih buat pengorbanan Yesus. Terima kasih buat kuasa salibmu dan kuasa kebangkitanmu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Amin. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosamu. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira. Amin. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi, mengalir di Kalvari. Angkat tanganmu, oleh karena salibmu, mereka nasangitmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan kuasamu. Sucikanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Mari kita diam sejenak, saudara. Tundukkan kepala saudara hari ini. Pejamkan mata. Renungkan kasih Tuhan. Maria gelisah, Maria takut, Maria bingung. Di mana mayat Yesus? Maria menangis sebab tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Entah engkau hari ini punya masalah yang besar. Engkau takut, engkau bimbang, engkau tawar hati, dan engkau tidak melihat Yesus. Tapi kasih karunia Allah terjadi bagi Maria. Tuhan menampakkan diri, dan Maria berpaling melihat Yesus. Tuhan berkata, Maria. Tuhan berkata dengan penuh kasih, Maria. Maria menjawab, Rabuni, Guru. Hari ini saudara, utarakan masalahmu kepada Tuhan. Tuhan tahu masalah persoalan yang kau hadapi. Tuhan tahu tekanan di hidupmu. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidupmu ketimbang kau sendiri. Dia sudah bangkit, saudara. Dia tidak mati, tapi dia memberikan hidup itu, memberikan pengharapan, memberikan kemenangan bagi orang yang percaya kepada-Nya. Saya memberikan waktu saudara dan saya hari ini pribadi lepas pribadi. Mari kita berinteraksi dengan Tuhan.
Mari kita mau berhubungan dengan Tuhan. Berbicaralah bagi Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Bapa. Jangan biarkan kami seorang diri untuk menghadapi hidup ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Berikan kami semangat hidup hari ini. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kemenangan-Mu yang dahsyat luar biasa, yang Kau nyatakan kepada Maria, supaya kami tetap berada di seputar salib itu. Kami tetap kuat Tuhan dalam mengiring melayani Engkau. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan kuasa-Mu. Kuasa salib-Mu pulih oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, kuasa-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ya Radha Sakrana Lamasi. Terima kasih Tuhan, kuasa salib-Mu yang pulihkan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami berpaling kepada Engkau, penentu hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami jatuh, Engkau tetap mengangkat dan menopang kami dan menjamin kemenangan dalam hidup kami. Roti dan air anggur yang hari ini kami pegang, kami melihat dengan mata iman. Inilah tubuh-Mu, inilah darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, berkati roti dan air anggur ini, yang adalah tubuh dan darah-Mu. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya, ya para dalam besik dan dalam besik. Sehingga pada waktu kami makan, kami minum tubuh dan darah, kami dikuduskan dan disucikan, kami dikuatkan, kami diberikan kemenangan yang dahsyat luar biasa. Dan janji-Mu Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah di dalamnya, ya beradalah besikran dalam besik. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami semua hari ini. Ampuni setiap salah dosa kami, sehingga kami berlayak untuk menerima tubuh dan darah terhadap Engkau dan sesama kami, sehingga kami berlayak hari ini Tuhan. Urapi hamba, memberikan roh hikmat, memberikan segala roh. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat kepada hamba untuk memimpin pekerjaan imamat ini seturut mau dan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat roti pada tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan sebelum kita makan roti ini yang adalah gambaran tubuh Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat tubuh. Kita angkat cawan berkat yang berisi darahnya. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Dan mari saudara, sebelum kita minum darahnya, kita dengarkan kembali firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berlutut semua saudara. Kita mau menyembah Tuhan dan kita akan satu pujian bagi Tuhan. Kami datang untuk menyembah hari ini Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau telah mengasihi kami, dan kasih-Mu dengan pengorbanan-Mu di atas bukit Kalvari yang Kau telah berikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kau. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah Kau Tuhan, sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, amin. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Setelah kami dengarkan firman-Mu, terima tubuh dan darah-Mu. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu. Nyalakan kami di hati, bukan roh dengan roh kami. Bangkitkan kami Roh Kudus, dewasakan murnikan. Kalau ada tangki kau setelah menyelesaikan rujak tunggal, kau patahkan dalam kau terus keluar. Darah tulis bersih-bersih. Ampuni dosa kami Tuhan. Urapi hamba. Kami siap menyembah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Nyanyikan dalam roh. Why this night, where 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 this night, my was night, where this night,
with His night, with His night, with His night, one right now, with His night. Ya Maranalamu, Ya Maranalamu, mari sembah Tuhan. Sampaikan segala masalah persoalanmu kepada Dia hari ini. Ya Maranalamu, Ya Maranalamu, Ya Maranalamu, Ya Maranalamu, Ya Maranalamu, Mari bertemu dengan Yesus hari ini. Sampaikan semua masalah persoalan yang kau hadapi. Ya Maranalamu, Awadullah ya Ranalamasih, Uranalamu, Ya Ranalamu, Ya Ranalamu, Ya Ranalamu, Uranalamu, Ya Ranalamu, Uranalamu, Uranalamu, Sipurunalamu, terus sembah Tuhan. Ya Maranalamu, Uranalamu, Sipurunalamu, Sakranalamu, Uranalamu, Sakranalamu, Uranalamu, Sikranalamu, Uranalamu, Sakranalamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yesus. Kemuliaan
Biarlah dalam masih dan dalam musik Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami. Di saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada darah jahat, iblis setan, orang kuat, roh teritorial yang coba penduduk kami naik ke hadirat Allah, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama keluar darah tulis berkuasa. Ura dalam besar dalam musik. Hamba berdoa Tuhan bagi pekerjaanmu GKI yang ada di Suraku. Engkau bela pekerjaanmu Tuhan. Pertambahkan jiwa-jiwa baru. Datang menjilakan nama Tuhan. Jiwa yang sudah malas, sudah jatuh meninggalkan Engkau. Tarik kembali mereka dengan tali kasih-Mu. Sehingga mereka dapat datang kepadamu Tuhan. Memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus. Buat tempat ibadah pastori Tuhan berkati. Sehingga bila progres pembangunan dapat kami lakukan Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau ada iblis setan roh jahat, orang-orang tertentu yang coba mengganggu pekerjaanmu, kami ikat dalam Roh Kudus. Kami patahkan, tolak, hancurkan. Yang di dalam terus keluar darah tulis berkuasa. Ura dalam besar dalam musik. Kemenanganmu terjadi Tuhan. Di tempat itu kami bisa memuji dan memuliakan nama Allah. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau tahu masalah persoalan mereka. Bela berikan jalan keluar yang terbaik. Dan mampukan mereka selalu Tuhan. Dalam mengiring dan melayani Engkau. Dalam setiap masalah persoalan yang mereka hadapi. Kami percaya Engkau sumber kekuatan. Kemenangan dalam hidup mereka. Hamba berdoa buat Hotel Transisco ini. Tuhan Engkau berkati. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga proyek Reborn PT Vale pada bulan 5 dapat berjalan baik dan lancar. Dan Tuhan Yesus, saudara-saudara kami dapat menempati hotel ini selama proyek itu berjalan. Dan kami percaya ini tidak akan pernah putus. Karena Tuhan kami yakin Engkau ada di Hotel Francisco. Tahu Tuhan ada di tempat sini yang siap memberkati hotel ini. Kalau ada kuasa kegelapan di setan, roh sabotase yang coba mengganggu dalamnya, kami bersatu hati. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam terus keluar. Darah tulis berpasik dan dalam musik. Pak Bernard, Ibu Marta, Bella, Evelyn, Rafael, Tuhan berkati dalam hidup rumah tangga, usaha, hidup rohani, dan berikan yang terbaik bagi Bella. Karena kami percaya masa depan yang penuh harapan Engkau nyatakan bagi hidupnya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Colin, Ibu Rida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Jasmani dan rohani pekerjaan bisnis mereka. Lebih khusus hidup rohani mereka. Biarlah mereka tetap memuji muliakan nama Allah. Di tengah Tuhan Yesus pandemi COVID-19 yang terjadi di New Zealand. Kami tetap berdoa buat Bella, Yabes dan Rama yang ada di Boldovi. Kami berdoa buat mujizat Kesia dan Karen yang ada Tuhan Yesus di Makassar. Ibu Katrin juga yang ada di Makassar. Kami juga berdoa buat Pak Hans, Ibu Mince, akan Sela Moren dan Bisi Sevanya yang ada di Rantepau. Dan dalam perjalanan hari ini juga menuju ke Wasponda Tuhan, kami serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga kehidupan Ibu Sifra dan anak Kendrick yang ada di Mamuju. Engkau bersama mereka, menyertai, melindungi. Sehingga anak-anakmu ini tetap bisa beraktivitas, memuji, memuliakan nama Allah. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat kehidupan daripada PT Vale dan semua kontraktor yang ada yang Kau berkati. Kamar dan kudus yang Kau berikan bagi Suraku Timur. Kami bebas memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara Frankie yang hadir pada hari ini. Berkati anak mudamu ini Tuhan. Pakai dia di Mandula untuk melayani Engkau, mempermuliakan Engkau. Berkati masa mudanya, berkati pekerjaannya, berkati hidup rohaninya. Bersama ayah dan ibunya di Mandula. Sehingga mereka tetap memuji, memuliakan nama Allah. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 daerah ini. Tuhan lawati, berkati mereka, sembuhkan, pulihkan mereka. Kami berdoa untuk pelantikan Bupati Lu Timur pada besok hari tanggal 5 April di Makassar. Dialah berjalan baik dan lancar. Dan Kau yang memilih wakil bupati untuk kepemimpinan ini sampai 2024. Kami serahkan juga kehidupan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau hadir bagi bangsa kami. Di tengah pandemi Engkau nyatakan kuasa-Mu. Dan bila vaksinasi tahap 3 dan 4 bisa berjalan baik dan lancar. Itu semua karena campur tangan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan buat TNI dan Polri, mampukan mereka berjaga-jaga bagi negara kami di tengah teror yang terjadi. Kalau ada roh provokator, domba iblis setan, roh anarkis, roh huru-hara, roh teror yang coba mengganggu bangsa negara kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah Yesus berpasik kami buat kehidupan keluarga kami dimanapun berada. Engkau hadir bagi hidup mereka. Yang sudah datang kuatkan iman pengharapan mereka. Yang belum datang Tuhan, Engkau jamah supaya mereka membuka hati datang kepada Tuhan. Aparat keamanan yang berjaga-jaga di tempat kami, Tuhan berkati segala kontribusi yang mereka berikan sebagai alat negara. Tuhan sumber berkat yang akan memberkati mereka. Banyak hal yang kami mau mohonkan, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan telah memberkati kita. Pernyataan Tuhan nanti disampaikan oleh hambanya Ibu Wanda di grup, karena baru pulang dari Makassar sehingga isolasi di pastori. Saya serahkan kepada Pak Elia. Puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kita saat ini. Dan pengumuman untuk hari Rabu nanti tanggal 7 April ada doa keberangan oleh tim doa, oleh tim 1. Kemudian hari Kamis ibadah kepenuhan Roh Kudus di Pastori Sumasang jam 8, jam 6 sore. Selain dilayani oleh hambanya Pendeta John Daud. Kemudian hari Jumat tanggal 9 April ibadah rumah tangga di tempat Bapak Berlin, song leader Pendeta Muda Wanda. Kemudian pelayan firman hambanya Pendeta John Daud. Hari Sabtu seperti biasa berpuasa yang akan ditayangkan lewat live virtual lewat Facebook yang dilayani oleh hambanya Pendeta John Daud. Kemudian tanggal 11 nanti hari Minggu kita ibadah di Sumasang seperti biasa. Kemudian song leadernya Ibu Mice, pelayan firman Tuhan hambanya Pendeta Muda Wanda, dengan musik Saudari Siska, kemudian Bapak Hans sebagai singers, seledarnya Bapak Elia. Itulah kegiatan kita sepekan. Dan saya juga sampaikan bahwa kartu sebagai organisasi sudah siap. Masih ada beberapa yang belum mengambil. Paling tidak diharapkan keterlibatan jemaat. Untuk iuran kas pusat ada 1.000 setiap bulan. Jadi ini per keluarga. Ada juga target bulanan untuk iuran kas diakonia, dan ada beberapa lagi di dalamnya. Pada intinya mari kita memberi dengan apa yang ada pada kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya serahkan kepada song leader. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Kembali sejenak kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menempati setiap janji. Aku
biara dalam sabda dalam Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima kemenangan dari Engkau hari ini. Terima kasih lawatan berkat-Mu dalam ibadah Paskah. Di Dwi Sertai kami akan bertolak pulang dari tempat ini. Jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, tibakan kami dengan selamat. Dan seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biar kiranya menyertai kita sekalian. Ketika hari ini hingga fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah Paskah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Paskah. Shalom.